Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 orang, yakni Elza Putri Aindra Kori, Anita Febiani, dan Kasira Amalika. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi Scratch, yakni tentang visual programming atau pemrograman visual dengan menggunakan aplikasi Scratch, teman-teman. Baiklah, yang pertama yakni instalisasi, kemudian interface Scratch dan mengaplikasikan atau cara mengaplikasikan aplikasi Scratch, membuat video atau membuat game dan sebagainya. Nah, cara yang pertama yakni instalisasi, cara mendownload aplikasi Scratch bisa melalui handphone dan bisa melewat laptop. Untuk yang lewat laptop bisa ketik di Google Chrome, teman-teman. Ketik Scratch Meet Edu atau download. Yang menggunakan handphone bisa buka di aplikasi Play Store. Nah, yang pertama yakni instalisasi melewati handphone. Kalian bisa buka aplikasi Play Store, kemudian ketik Scratch JR dan klik install. Tunggu sebentar, itu sedang loading, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini. Itu dia sedang mutar-mutar, baru 28%, kemudian 62%, 90% dan 100%. Nah, menginstal. Sedang mutar-mutar. Agak loading ya teman-teman semua. Nah, klik buka, kemudian klik izinkan, klik izinkan, klik izinkan, kemudian klik home dan klik home. Nah, inilah aplikasi Scratch di handphone. Kalian bisa mulai mengaplikasikan aplikasi Scratch di handphone. Nah, sekarang instalisasi menggunakan laptop. Langsung saja buka Google Chrome, lalu ketik Scratch. Kemudian klik download. Pilih unduh langsung, maka akan otomatis terunduh. Setelah terunduh, maka kita buka file, kemudian pilih opsi untuk semua pengguna ya, kemudian install dan finish, maka aplikasi Scratch sudah ada di layar laptop. Kemudian double klik dan inilah tampilan awal aplikasi Scratch. Nah, sekarang aplikasi Scratch telah terdownload. Kemudian yang selanjutnya yakni akan menjelaskan interface Scratch atau penampakan dari aplikasi Scratch. Nah, interface Scratch, tampilan dari aplikasi Scratch ini dibagi menjadi 6 area. Yang pertama menu, kemudian blok script atau deskripsi blok, script area, canvas, script list, dan stage. Nah, di sini terdapat menu. Di bagian menu ini ada pula bagian-bagiannya, yakni ada bahasa, penyimpanan file atau project yang sudah dibuat, kemudian tutorial. Jadi di aplikasi Scratch ini menyediakan tutorial cara membuat game. Kita tidak perlu lagi membuka di Google. Kita bisa langsung membuka di aplikasi Scratch. Nah, kemudian ada blok script. Yang pertama itu ada motion, kemudian looks, sound, event, control, sensing, operator, variable, kemudian my block. Nah, kemudian di sini ada script area, canvas, kemudian script list. Nah, untuk canvas ini tempat untuk kita meletakkan kode blok program yang sudah disusun di script area. Lalu kita bisa melihat di canvas. Nah, script list berisi semua objek secara default. Dan yang terakhir ada stage atau background. Fungsinya untuk mengatur latar belakang
Selanjutnya adalah tutorial mengaplikasikan aplikasi Scratch. Bisa dilihat di video selanjutnya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Scratch ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai animasi atau programnya, jadi kita bisa mengubah dulu bahasa ya. Sini kita ubah dulu bahasa Indonesia. Nah, di sini kan kita masih default ya. Defaultnya itu masih menggunakan Scratch. Nah, jadi selanjutnya kita bisa ganti dulu backgroundnya. Ya, kita ganti dulu backgroundnya di sini. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan ya teman-teman, pilihan background yang sudah tersedia di aplikasi ini. Nah, jadi teman-teman bisa bebas memilih background apa yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya memakai background yang ini. Nah, seperti ini. Lalu si kucing ini kita pindahkan dulu ya. Nah, di sini bagaimana supaya kucing ini bisa bergerak. Jadi kita kasih perintah dulu teman-teman. Kita kasih dulu perintah si kucing ini supaya bisa bergerak. Kita ke kontrol ya. Nah, ke kejadian dulu. Nah, di sini ada bendera. Nah, bendera ini adalah perintah supaya si kucing ini bisa bergerak ya, bisa diperintah. Nah, misalkan di sini kita sudah mengklik bendera, lalu kita kembali ke kontrol. Nah, di sini ada perintah selamanya, teman-teman. Nah, jadi bagaimana supaya kucing ini bisa bergerak, berjalan? Maka kita kembali ke gerakan. Nah, di sini kan ada gerak 10 langkah. Jadi kita masukkan ke dalam blok selamanya ini. Nah, ini 10 ini kita ganti 5 saja. Seperti ini. Nah, lalu kita coba ya teman-teman. Nah, maka si kucingnya akan bergerak seperti ini. Nah, lalu bagaimana supaya si kucing ini bergerak ya dan kembali ke kanan dan ke kiri? Jadi kita bisa memilih ini ada di sini ya. Kita pilih jika di pinggir pantulkan. Nah, jadi blok ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, jika sudah kita masukkan ke dalam blok selamanya ini, maka si kucing ini akan terus bergerak, melangkah, dan jika di pinggir, kucing ini akan mantul. Coba kita tes. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi ini agak di luar nalar sebenarnya. Si kucingnya berbalik ya. Nah, lalu bagaimana supaya si kucing ini tidak terbalik seperti itu? Maka kita atur gaya rotasinya. Kita atur gaya rotasinya ke kanan dan ke kiri. Maka akan seperti ini, teman-teman. Kita coba dulu. Nah, teman-teman, maka si kucing ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan rotasinya dia akan tidak seperti yang pertama tadi, jadi dia tidak terbalik. Lalu bagaimana kita ingin memasukkan suara misalnya, ini kita berhentikan dulu ya teman-teman. Nah, bagaimana kita ingin memasukkan suara si kucing ini supaya si kucing ini bersuara? Maka kita masukkan atau kita mainkan suara, misalkan ya di sini suara kita taruh di sini saja. Contohnya kita klik. Nah, teman-teman, maka si kucing ini akan bersuara seperti ini. Tapi jalannya agak lambat ya teman-teman. Lalu bagaimana supaya si kucing ini normal?
gerakannya seperti biasa, maka ini kita jauhkan dulu. Nah, kita kasih perintah baru. Maka kita kembali ke sini, ke kejadian ya, ke bendera. Nah, kita kasih perintah baru seperti ini, lalu kita kembali ke perintah selamanya tadi di sini, lalu kita masukkan suara meong-meong ini. Nah, akan seperti ini. Tapi teman-teman, di sini ya sebagaimana yang kita lihat kan kucingnya masih belum sempurna ya, masih seperti berjalan walaupun dia berlari. Nah, di sini ada dua custom. Di custom ini ada dua pilihan. Yang custom pertama yaitu berjalan dan kedua itu seperti berlari. Lalu bagaimana supaya si kucing ini kelihatan seperti berlari? Nah, maka kita kembali lagi ke tampilan ya. Nah, lalu kita pilih custom berikutnya. Di sini ada custom berikutnya, kita masukkan ke dalam ini ya teman-teman. Di sini saja. Nah, lalu kita coba. Maka aduh, si kucingnya terbang teman-teman. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Coba kita ini pindahkan saja dulu. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Semoga tadi sudah jelas penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih.